Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 15 Februari 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Bicara Keras atau Kerja Keras. Bicara keras atau kerja keras. Firman Tuhan terambil dalam Amsal 14 ayat 3 sampai dengan keempat. Di dalam mulut orang bodoh ada rotan untuk punggungnya, tetapi orang bijak dipelihara oleh bibirnya. Kalau tidak ada lembu juga tidak ada gandum, tetapi dengan kekuatan sapi banyaklah hasil. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar di dalam hidup kami, yaitu kami hidup dengan menunjukkan bukti-bukti kehidupan dan bukan kemudian berbicara tentang kata-kata yang manis. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Berbicara tentang hal-hal yang manis, kita melihat ada hal manis yang kemudian membahayakan dan ada hal manis yang kemudian itu membahagiakan. Jadi yang namanya membahagiakan dan membahayakan ini kata yang sangat mirip sekali. Manis yang membahayakan dan manis yang membahagiakan. Apa itu manis yang membahayakan? Yaitu kata-katanya manis tapi belum terbukti, itu membahayakan. Namun tatkala orang bekerja dengan keras, tidak menunjukkan kata-kata yang manis di awal, dan kemudian setelah terbukti itu membahagiakan. Di sini kita bertemu dengan dua unsur, yaitu tentang bicara keras dan kerja keras. Ada dua ayat yang kemudian mewakili akan penjelasan hal ini. Tatkala kita melihat saudara-saudara pada ayat yang ketiga dalam Amsal 14, di dalam mulut orang bodoh ada rotan untuk punggungnya, tetapi orang bijak dipelihara oleh bibirnya. Kita bertemu dengan kata yaitu mulut dan bibir. Di dalam mulut orang bodoh ada rotan untuk punggungnya, tetapi orang bijak dipelihara oleh bibirnya. Berbicara tentang mulut di sini dikatakan adalah mulut orang bodoh, tetapi mulut orang bijak dipelihara oleh bibirnya. Apa itu tanda-tanda orang mulut bodoh? Orang yang mulut bodoh itu kita melihat ada banyak aspek, yaitu orang yang suka sekali berjanji manis. Orang yang suka sekali menggombal, orang yang kalimatnya itu bisa pandai sekali merangkai kata-kata yang indah. Tetapi kebodohan itu bukan karena dia bisa mengucapkan kata-kata yang indah. Karena kata-kata yang indah itu seringkali diungkapkan dalam bentuk lagu, dalam bentuk puisi. Untuk bentuk sebuah penghargaan, bentuk cinta kepada orang yang dicintainya, penghargaan kepada orang yang dihormatinya. Tetapi semuanya itu menjadi sesuatu yang sangat membahayakan kalau itu dalam bentuk janji-janji sebagaimana yang diungkapkan oleh berbagai macam penipuan yang dilakukan. Baik penipuan-penipuan yang di media sosial, baik penipuan-penipuan yang terjadi oleh orang-orang terdekat kita. Mungkin sahabat seperjalanan juga sudah pernah mengalami hal yang seperti demikian. Betapa manisnya sebelum menikah dia memberikan janji yang sangat luar biasa, kata-kata yang manis. Tapi setelah menikah kemudian kata-katanya keras, kata-katanya kasar, melakukan bullying dengan bibir dan kemudian juga KDRT dengan sebuah tindakan-tindakan fisik yang membahayakan pihak lain. Maka ini disebut dengan mulut dan bibir orang yang bodoh, yang membahayakan. Lalu pada ayat yang berikut dikatakan, kalau tidak ada lembu juga tidak ada gandum, tetapi dengan kekuatan sapi banyaklah hasil. Kita bertemu dengan sapi yang kalau berbicara mungkin bunyinya sama-sama saja. Oh, kurang lebih begitu sahabat seperjalanan. Ya karena dia memang binatang bukan manusia. Tetapi binatang yang dianggap itu bicaranya itu tidak macam-macam, bunyinya sama-sama saja. Sewaktu bertemu di awal bunyinya seperti demikian. Setelah kita kenal lama juga bunyinya seperti demikian. Ini mungkin masuk kategori orang yang memang jujur bicaranya. Yang firman Tuhan katakan tadi, tetapi orang bijak dipelihara oleh bibirnya yang jujur. Jadi kejujuran itu berbicara tentang kata dan perbuatan sama. Apa yang diucapkan, sikap di awal sama, sepanjang hidupnya memang seperti demikian. Itu disebut dengan orang yang berintegritas, orang yang hidup apa adanya, orang yang tidak menipu. Mungkin kata-katanya tidak seindah seperti orang yang bermulutnya manis, bisa merangkai kata dengan indah. Tetapi dia tidak menipu siapapun. Bahkan yang dipentingkan oleh dirinya adalah bagaimana kerja keras yang dilambangkan dalam firman Tuhan dikatakan kalau tidak ada lembu juga tidak ada gandum. Tetapi dengan kekuatan sapi banyaklah hasil.
Jadi rupanya pada ayat ini menjelaskan tentang sapi yang dipakai untuk membuat, yang menolong proses pertanian, mengolah tanah dengan kekuatan tenaganya, membajak tanah, memutarbalikkan tanah, dan terus bekerja sedemikian rupa. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita bertemu dengan bibir, dengan ucapan, dengan mulut, dan kita juga bertemu dengan tindakan, kelakuan, dan perbuatan. Sehingga orang yang bicaranya keras, itu biasanya bicaranya itu kasar, bicaranya menyakitkan, itu biasanya diawali dengan mulut-mulut yang manis, yang pandai menata kata, pandai menata kalimat, pandai sekali memberikan rayuan, gombalan, janji-janji yang setinggi langit. Namun di dalam prosesnya yang bersangkutan tidak pernah mau menjadi sapi. Tapi justru yang bersangkutan lebih suka memerah. Jadi memeras orang lain. Merugikan orang lain. Melakukan sebuah kehidupan, tindakan-tindakan yang melukai orang lain. Di sini berbicara tentang bagaimana bicara keras dan kasar yang diawali dengan bicara manis dan menipu. Kemudian dengan diiringi dengan bagian yang kedua. Bicaranya biasa-biasa saja seperti demikian, seperti suara sapi. Sapi berbunyi dari lahir sampai kemudian mati, ya demikian, tidak berubah. Dia tetap pada posisinya sebagai sapi, yang lebih mementingkan bagaimana kerja keras, yang menghasilkan hasil gandum, yang menghasilkan hasil tanah dari pertanian, yang memberikan kehidupan manfaat, yang memberkati orang lain. Sehingga dengan demikian sahabat seperjalanan kita pahami, bicara keras dan kerja keras. Bicara keras, bicara kasar, bicara menyakitkan, itu kita ketahui di kemudian hari. Lalu kita berkata, saya rasa tertipu, saya rasa kemudian terbohongi. Karena ternyata dia berubah. Mengapa? Karena kata-katanya terlalu manis. Tetapi tidak diungkapkan dalam bentuk sebuah integritas hidup. Tatkala kata yang manis tidak diikuti dengan kerja keras, tidak diikuti dengan pembuktian, tidak siap menjadi seperti seekor sapi yang bekerja keras buat dirinya sendiri, buat keluarganya, buat orang-orang yang dicintainya. Siapa yang dicintai oleh orang-orang, oleh setiap kita masing-masing? Yaitu orang yang bekerja keras, orang yang bertanggung jawab, orang yang setia, orang yang tidak memberontak kepada hak, ya kepada kewajiban yang harus dilakukannya. Jadi dalam hidup ini sahabat seperjalanan, kita adalah kumpulan-kumpulan pribadi yang diciptakan oleh Allah menjadi orang yang bertanggung jawab atas hidup kita masing-masing. Bertanggung jawab kepada orang-orang di sekitar kita yang harus kita rawat, kita ayomi, kita pelihara, kita jaga, kita cintai, kita kasihi, dan kita lindungi. Yaitu keluarga kita, orang terdekat kita, mereka yang di bawah kita. Kita harus menjaga mereka yang lebih lemah dari kita, mereka yang lebih kondisinya terpuruk dari kita. Kita bekerja keras tidak hanya mencukupkan diri sendiri, mencukupkan keluarga, tapi juga kita dipanggil menjadi berkat dimanapun. Karena hasil pertanian daripada sapi yang sudah mengolah dan menghasilkan gandum, gandum itu tersebar kemana-mana. Dan biarlah hidup kita pun seperti demikian, menjadi berkat. Tidak hanya pandai bicara, tapi juga pandai bekerja. Tidak hanya bicaranya keras, tapi juga kerjanya keras. Hidup yang bertanggung jawab, yang mempermuliakan Tuhan dan memberkati orang banyak. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Jangan menjadi orang yang pandai berbicara keras, tapi kita tidak siap bekerja keras atas hidup ini. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.